وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Ta'ala berfirman yang karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas firman karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di bagian hari ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Abbas mengatakan, "Min awsaqi qur'al iman al-hubbu fillah wal hubbu fillah." Kuat-kuatnya kali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas yang pertama, yaitu keutamaan cinta dan benci karena Allah. Pasti keutamaan dan keistimewaannya. Keistimewaannya besar ya. Yang pertama, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sekuat-kuatnya tali iman. Apa maksudnya sekuat-kuatnya tali iman? Artinya umat Islam persaudaraan yang paling kuat, dan tentunya persaudaraan ini bukan hanya di dunia, tapi kita akan bawa sampai kehidupan akhirat nanti. Itu adalah cinta pada Allah dan benci pada Allah. Karena cinta karena selain Allah, ya cinta karena selain Allah itu akan mengakibatkan orang yang saling mencintai itu kelak pada hari kiamat akan bermusuh-musuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun." Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, maka pada hari kiamat itu akan menjadi bermusuhan satu sama lainnya. Orang yang cintanya karena ikatan partai misalnya, orang yang cintanya karena ikatan organisasi misalnya, orang yang cintanya karena ikatan yayasan atau pekerjaan atau yang lainnya, itu semua adalah cinta bukan karena Allah. Maka akal Islam itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak. Bahkan apabila cintanya itu hanya karena sekadar kelompok, bahwa dia satu partai dengan saya, ini akal Islam disebut dengan apa? Fanatik. Dan orang yang mati di atas fanatisme, kata Rasulullah, mata bintah jahiliyah, yang meninggal di atas bangkai jahiliyah. Maksudnya di atas salah satu perangai jahiliyah. Keutamaan yang kedua dari cinta karena Allah dan benci karena Allah, bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, maka ia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang dari Al-Bukhari dan Muslim, dan di sini insyaallah masyhur ya, untuk pernah mendengarnya. Kata Rasulullah, "Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang itu? Di antaranya kata Rasulullah, "Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." 2 laki-laki atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Maka subhanallah, akal Islam, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ini akan diberikan oleh Allah naungan kelak pada hari kiamat. Akal Islam, azakumullah ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat? Di padang mahsyar matahari didekatkan sejauh 2 mil.
panas yang luar biasa. Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah naungan lah, ya insya Allah dia tidak akan kepanasan, Pak. Maka ternyata di antara perkara yang menyebabkan kita diberikan naungan, kita mencintai seseorang karena Allah, kita berkumpul karena Allah, kita berpisah pun karena Allah. Subhanallah. Kemudian ikhwatul Islam menazarkumullah yakul, keutamaan yang ketiga dari mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah akan merasakan manisnya iman. Orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidaklah ia cintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Subhanallah, ternyata orang yang mencintai orang lain karena Allah, ya, maka diberikan oleh Allah apa itu? Halawatul iman. Manisnya iman. Apa sih yang dimaksudnya manis iman, Pak? Manis yang dimaksud dalam manis ini tentu bukan di lidah, ya. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa murad wal wa ma'na halawatul iman ay istildadut ta'at. Artinya dia akan merasakan lezatnya ketaatan, Pak. Wa tahammulul masyaq, bahkan dia pun akan mampu untuk menjalankan beban-beban yang Allah perintahkan kepada dia. Maka seseorang ketika merasakan lezat ketaatan, dia merasa asyik dengan tahajud, merasa asyik dengan ketaatan, merasa asyik dengan zikir. Berarti orang ini sudah merasakan apa? Manisnya iman. Ternyata di antara perkara yang membuat kita bisa merasakan manisnya iman, yaitu kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keberapa? Keutamaan yang keempat, bahwasannya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sebab sempurnanya keimanan seorang hamba, menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Sebagai dalam riwayat Abu Daud, man ahabba fillah wa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia pun memberi karena Allah dan tidak memberi pun juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Masya Allah, ya. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sempurna imannya itu siapa, Pak? Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini betul-betul hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Iya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah SAW akan sempurna imannya. Subhanallah. Yang kelima, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah menyebabkan kita mendapatkan loyalitas Allah kepada kita. Ya, Allah akan memberikan wilayah, artinya wilayah itu loyalitas, ya, kepada orang yang cinta karena Allah
Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, wa Rasul dari Ibnu Abbas berkata begini, man mahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ahada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah, dia berloyalitas pun di jalan Allah, bermusuhan pun di jalan Allah, maka dengan itu dia akan bisa meraih loyalitas Allah kepada dirinya. Insyaallah, Islam azzakumullah ya. Yang keenam, apa keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah? Bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, kelak pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi saja merasa iri kepada mereka. Iya. Dalam riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Inna haulal 'arsy manabir min nur, 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhum nur, laisu bi anbiya wala syuhada, yaqbituhum an-nabiyyuna wa syuhada." Faqala sifhum lana ya Rasulullah, faqala al-mutahabbina al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Sesungguhnya di sekitar Arsy akan ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu ada kaum-kaum manusia, orang-orang yang pakaiannya terbuat dari cahaya, wajahnya bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan pula orang-orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja merasa iri kepada mereka. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sifati kepada kita, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka pun juga saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Pak. Berarti orang yang saling mencintai karena Allah itu diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar. Akal Islam azakumullah ya. Ikhwatul Islam azakumullah ya. Sekarang setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah, kita ingin mengetahui apa makna cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang apa sih maknanya cinta karena Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah tuhibbahu bitam'in fi dunya, yaitu kamu mencintai dia bukan karena kamu tamak terhadap dunia yang dia miliki. Ya. Artinya kita tidak mencintai dia karena dunia, karena dia orang kaya, karena dia orang punya kedudukan, bukan. Tapi kita cinta dia karena apa? Ketakwaan dia kepada Allah, karena amalan dia ya akhi, karena kesolehan dia. Jadi kalau kita mencintai seseorang, masya Allah ini orang takwa, sudah orang yang berilmu, soleh, masya Allah, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus akhlaknya, masya Allah. Maka yang seperti ini kita nanti cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cinta sama dia, karena dia orang kaya, Pak, apalagi kalau dia suka ngasih antum, Pak, berarti kita cintanya bukan karena Allah, bukan karena Allah. Cinta kita berarti karena apa? Karena dunia, karena dunia. Iya, kita cinta karena dia seorang jenderal, karena dunia. Apalagi kalau cintanya itu hanya sebatas ikatan dunia, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Cintanya karena partai, cintanya karena satu organisasi, cintanya karena satu profesi, dan yang lainnya. Allah itu bukan cinta karena Allah, tapi itu cinta karena apa? Karena dunia. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aslul mu'adati al-mahabbah kama anna aslul mu'adati al-bughd. Fa inna tahabba yujibu at-taqarrub wal ittifaq, wa at-tabaghud yujibu at-ta'abbud wal ikhtilaf.
Loyalitas asalnya adalah karena cinta. Sebagaimana permusuhan pun asalnya karena adanya kebencian. Maka saling mencintai itu menyebabkan mereka saling akrab dan dekat sama mereka. Dan saling benci menyebabkan mereka itu akan berpecah dan berjauhan. Nah, di sini menunjukkan konsekuensi daripada orang yang saling mencintai, hatinya dekat walaupun badannya jauh. Berbeda dengan akal Islam, orang yang hatinya jauh walaupun badannya dekat. Maka yang seperti ini akal Islam tidak disebut yaitu cinta karena Allah. Dia tidak akan bisa. Orang yang cintanya karena selain Allah, seringkali kita lihat seakan-akan mereka itu bersatu padu, tapi ternyata hatinya bercerai-berai. Makanya ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa cinta karena itu Allah itu artinya mencintai seseorang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin kuat keimanannya, semakin kita cinta. Semakin kurang keimanannya, semakin kuat cintanya. Makanya kata Syekh Fauzan rahimahullah, kita di dalam mencintai manusia itu ada 3 macam. Cinta dan benci, wala dan bara terhadap manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang harus kita cintai 100%, tidak boleh kita benci sama sekali. Siapa mereka? Mereka para nabi, mereka para rasul, dan mereka para sahabat. Demikian pula orang-orang yang telah sempurna keimanannya. Maka yang seperti ini kita cintai 100%, Pak. Jangan dibenci. Justru kalau kita membenci para sahabat walaupun sedikit, itu menunjukkan kekurangan iman kita. Banyak kata Rasulullah, Allah fi ashabi. Jagalah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Faman ahabbahum fabi hubbi uhibbum. Siapa yang mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Wa man aqadahum fa bi bughdi ubghiduhum. Dan siapa yang membenci para sahabat, maka dengan kebencianku aku benci pada mereka. Kepada Islam azakumullah. Maka ini golongan manusia yang tidak boleh kita benci sama sekali. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang tidak boleh kita cintai sama sekali, kecuali cinta yang bersifat tabiat. Kecuali cinta yang bersifat apa? Tabiat. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekafiran dia, yang memperlihatkan juga permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka kita tidak boleh mencintai mereka, Pak. Kecuali cinta tabiat. Maksudnya cinta tabiat gimana sih, Pak? Artinya kalau antum punya orang tua kafir, non muslim, ini yang namanya manusia, tabiatnya kan cinta kepada orang tua, ya Pak. Semua anak pasti cinta sama orang tua, walaupun dia non muslim. Ya gimana lagi, dia orang tua saya. Ada rasa cinta kepada dia, tabiat. Iya. Antum punya istri, tapi dia ahli kita. Tapi karena dia cantiknya minta ampun, ya secara tabiat laki-laki pasti suka. Iya nggak Pak? Iya. Maka yang seperti ini disebut dengan cinta tabiat. Bedakan antara cinta tabiat dengan cinta syariat. Ya. Kalau cinta syariat itu kita mencintai seseorang karena agamanya. Sedangkan cinta tabiat itu mencintai seseorang karena sebatas tabiat kita sebagai seorang manusia. Ya, kalau Islam azakumullah. Maka kalau antum misalnya mencintai orang tua antum karena agamanya yang non muslim, sama saja antum mencintai agamanya dia. Maka ini yang tidak benar. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang keberapa?
bangunin Pak itu, bilangin kalau tidur jangan di majelis taklim, kayaknya kalau tidur itu enaknya di kasur, di kamar, ada AC, baru kalau di majelis taklim mah enak Pak. Malu juga sama malaikat. Ikhwan Islam rahimakumullah, golongan yang ketiga, siapa dia? Kata Syekh Fauzan, yaitu orang yang kita tidak boleh cintai 100%, tidak boleh juga kita benci 100%. Kita cintai karena iman dan Islamnya, kita benci karena maksiat yang ada pada dirinya. Siapa yang orang yang ketiga ini Pak? Itu setiap orang yang beriman tapi berbuat maksiat. Dari satu sisi kita cintai karena imannya, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dari satu sisi kita benci dia karena maksiatnya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang seringkali dicambuk gara-gara apa? Minum arak. Iya, ketahuan lagi minum arak, dicambuk lagi. Iya, setelah dicambuk minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ini orang dicambuk, sampai-sampai ada seorang sahabat berkata apa? La'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Betapa seringnya kamu dicambuk. Apakah Rasulullah la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat. Ya. Lagi akhi, kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah sholat alhamdulillah, tapi kok masih berbuat maksiat, maka kita cintai dia karena ya imannya, dan kita benci dia karena maksiatnya. Semakin imannya tinggi dan semakin dia jauh dari maksiat, semakin kita cinta. Semakin imannya kurang dan dekat kepada maksiat, semakin kurang cinta kita kepada dia. Nah, kalau cinta dan benci kita sudah seperti ini Pak, berarti kita sudah lurus. Ya. Lurus apa? Cinta dan benci kita. Berarti kita cintanya sudah karena Allah, bencinya pun karena Allah. Sekarang kita jangan jauh-jauh Pak, terhadap istri dan anak. Terhadap istri kita, cinta kita sudah karena Allah atau belum? Memang ada tabiat laki-laki senang sama perempuan. Tapi kalau bisa lebih dari itu, kita mencintai istri kita karena ketakwaan dia, karena kesalehan dia. Ya. Soal istri pun demikian, mencintai suaminya karena Masya Allah, ya, karena dia lelaki yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang akhi azakumullah, bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan cinta? Yaitu iman dan persamaan, persatuan akidah. Ingat, perbedaan akidah tidak akan pernah menyebabkan kita cinta karena Allah. Adalah yang penting kita bersatu aja lah. Gak usah pikirin mau Syiah kayak mau Sunni kayak mau apa kayak. Yang penting bersatu. Kalau persatuannya begini, mana wala dan bara Pak? Masa kita mau mencintai orang yang membenci para sahabat? Mereka melaknat Aisyah, mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya tidak otentik. Masa kita akan mencintai orang seperti itu? Dengan puja persatuan, dengan gak usah memikirin ini Sunni apa Syiah, yang penting umat Islam bersatu padu. Sementara orang Syiah sendiri benci kepada sunnah, dia sendiri ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan keyakinan mereka yang sesat seperti itu. Mungkin gak kira-kira Pak? Gak mungkin Pak, Sunni dan Syiah bersatu padu, tidak mungkin selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai minyak bersatu sama air. Gak mungkin. Makanya persatuan akidah itu merupakan persatuan yang luar biasa, akan menyebabkan apa? Timbul cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan seperti ini Pak yang disyaratkan oleh firman Allah, ya Allah Ta'ala berfirman,
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu berinfak dengan harta sepenuh bumi, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Ini mengisyaratkan bahwa persatuan itu harus satu akidah, keimanan yang sama. Allah berfirman juga, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Artinya kata Imam Qurtubi, persaudaraan mereka karena betul-betul di atas iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, dan yang lain. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka ini sebab yang paling utama. Kita bisa menyebabkan seseorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu, Pak? Hah? Apa? Pada melamun persamaan akidah. Kan iman dan persamaan akidah. Ini yang akan menimbulkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum aja, Pak. Terkadang kalau kita melihat di negeri sana, kok ada orang cara sholatnya sama ya dengan saya. Masya Allah berjenggot, Masya Allah sunnah, rasanya dekat apa di hati kita? Kayaknya saudara gitu. Ya. Itu menunjukkan subhanallah, ya, persaudaraan yang seperti itu memang persaudaraan yang diperintahkan oleh Islam. Kalau Islam katanya, ya, para ulama mengatakan di antara tanda kebenaran Ahlussunnah bahwa dimanapun mereka berada, tapi hati mereka selalu bersatu padu. Karena persatuan mereka, karena persatuan apa? Tidak. Persatuan iman. Yang kedua, yang menyebabkan kita bisa mencintai karena Allah dan benci karena Allah, apa itu? Amalan saleh. Apa itu? Amalan saleh. Seseorang yang beramal saleh karena Allah, bukan karena dunia, itu menyebabkan Allah cinta kepada dia. Dan apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah jadikan orang lain pun cinta kepada dia. Itu yang akan membangkitkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi apa? Ya, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Dalam ayat yang lain, apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata, Jibril, sesungguhnya aku mencintai dia, cintai dia. Karena ada Jibril, maka Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia. Maka dia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Fayudha'u lahu qabul fil ard, lalu diletakkan penerimaan di muka bumi. Makanya akal Islamnya, orang-orang yang betul-betul beramal soleh, ya, itu betul-betul. Terkadang kita melihat orangnya aja, masya Allah, menyenangkan. Makanya ini amalan soleh. Di antara amalan soleh yang harus lanjutkan supaya bisa menimbulkan cinta apa? Memberi salam. Salam. Kata Rasulullah, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, ya, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian, kata Rasul. Insya Allah, ya. Menebarkan salam di antara kita
ternyata itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita yang Islam. Di antara amal yang akan bisa menimbulkan cinta karena Allah, saling memberi hadiah. Kata Rasulullah, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, kita saling beri hadiah ke teman, kita punya teman, masya Allah, maka kita berusaha untuk berikan hadiah ke teman. Si teman tersebut membalas lagi dengan hadiah. Kalau seperti ini, insya Allah akan terbentuk apa? Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga di antara amal yang bisa menimbulkan cinta apa? Saling berkunjung, tapi jangan sering-sering. Karena Rasulullah SAW bersabda dengan Bukhari dan Muslim apa? Zur hibban tazdad hubban. Berkunjunglah sekali-kali, akan bertambah rasa cintamu kepadanya. Rasulullah mengatakan zur hibban, berkunjung yang sekali, jangan keseringan, jangan tidak sama sekali. Keseringan, kalau kita sering ketemu biasanya juga ya nggak panas lagi. Apa? Nggak panas lagi. Iya, jadi dingin. Apalagi kalau sering, apalagi yang namanya kerabat, Pak. Kalau kerabat itu katanya kalau dekat tuh bau tai, Pak. Iya. Tapi kalau berjauhan tuh wangi seperti bunga. Dan benar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hendaknya karib kerabat itu jangan berdekatan tinggalnya, kata Umar. Enaknya mereka berjauhan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara perkara yang bisa menimbulkan cinta karena Allah apa? Di antara amal apa itu? Menyampaikan rasa cinta kita kepada dia. Tapi ingat yang satu jenis ya. Kalau beda jenis jangan. Iya, ada akhwat ngomong ke antum, akhi, cinta antum karena Allah enggak ya. Modus. Atau ada ikhwan ngomong ke akhwat, "Ukti, aku cinta kamu karena Allah." Iya, modus. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ahadan," siapa yang mencintai seseorang, fal yu'lim akhah, hendaklah ia memberitahu kepada saudaranya bahwa ia cinta dia karena Allah. Maka kalau kita melihat, masya Allah, di teman saya kok orangnya baik banget, agamanya bagus, akhlaknya masya Allah, ilmunya masya Allah, saya cinta sama dia. Maka kita katakan, akhi, uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Maka orang yang disampaikan itu jawab lagi, apa jawabannya? Ahabbakal-ladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Di antara amal yang bisa menimbulkan rasa cinta karena Allah yang kita berjamaah. Makan berjamaah, sholat berjamaah. Sebab ketika kita sholat berjamaah selalu berkumpul dalam ketaatan, itu akan menimbulkan rasa cinta. Bahkan bukan hanya cinta, tapi itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Maka Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah tidak? Iya, terutama buat laki-laki. Adapun wanita kenapa di rumah? Karena keluarnya mereka itu fitnah. Sedangkan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Maka kita sholat berjamaah. Coba kalau kita selalu sholat berjamaah 5 hari sekali kita selalu bertemu di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka bagaimana tidak akan kuat ukhuwah Islamiyah kita? Demikian pula makan berjamaah. Nabi SAW mengatakan al-barakatu fi thalath, keberkahan itu ada pada 3 perkara. Di antaranya apa? Fil jamaah, makan berjamaah. Makan berjamaah itu bukan satu kumpul masing-masing satu piring, bukan.
Tapi yang dimaksud dengan makan berjamaah itu satu nampan rame-rame. Itu namanya makan berjamaah. Berebutan. Iya. Sebab dalam hadis, dalam sebuah safar Rasulullah SAW, ya, setelah peperangan, Rasulullah pun kemudian menyuruh pasukan untuk beristirahat di jalan. Rupanya mereka beristirahat berpencar-pencar. Ada yang di lembah, ada yang di bukit, ada yang di sebelah sana, sebelah sini. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna tafarruqakum, sesungguhnya cerai-berainya kalian ini yang ada satu di lembah dan yang minasyaitan, ini berasal dari syaitan. Berkumpul kalian." Makanya mereka pun berkumpul, beristirahatnya berkumpul bersama-sama. Subhanallah ya Islam, azakumullah ya. Iya. Kemudian ya Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara sebab yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang pertama apa? Iman dan persamaan akidah. Yang kedua apa? Amal soleh. Baru dua kan berarti? Enggak. Kemudian saya memberikan perincian apa amalan-amalan yang menyebabkan kita saling mencintai. Karena ini masuk pada sebab yang kedua. Apa itu amalan soleh? Kemudian saya menyebutkan apa sih amalan-amalan soleh yang bisa menyebabkan kita saling mencintai, Pak. Ya. Yang ketiga, yang menyebabkan kita akan saling mencintai karena Allah, yaitu meninggalkan semua perbuatan maksiat dan penyimpangan. Karena maksiat itu akan menyebabkan tumbuhnya benih-benih permusuhan di antara kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan hadis ini hasan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, "Ma tawadda iznan, thumma yufarraq bainahuma illa bidzanbi yusibu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang kemudian tiba-tiba bercerai kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kita melihat tadinya, saya melihat kamu tadi kemarin saya lihat kamu sama dia kemarin kok akrab aja sih. Kok tiba-tiba sekarang kamu malah bercerai-berai, saling bermusuhan. Kenapa ya? Itu biasanya akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kita lihat ada suami istri tadinya masya Allah saling cinta, tapi kalau sekarang malah mau cerai, gimana ini? Kenapa? Biasanya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, Pak. Iya, betul. Makanya maksiat itu pasti mencerai-beraikan. Maksiat itu pasti akan menyebabkan tumbuhnya kebencian. Nah, maka Islam. Demikian pula bid'ah, perkara yang tidak sesuai dengan syariat, itu pun akan menimbulkan apa? Perpecahan, permusuhan. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Maka agar kita tetap dalam cinta kita karena Allah dan benci karena Allah, kita tinggalkan maksiat. Iya. Sebab yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, yaitu timbulnya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya akal Islam, azakumullah? Yaitu indahnya akhlak. Di mana akhlak ini pun juga akan menimbulkan kita ini saling mencintai karena Allah. Seperti akhlak apa itu? Iya, lemah lembut. Orang yang saling berlemah lembut itu tanda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang dirahmati oleh Allah adalah rumah tangga yang diberikan oleh Allah kelemah lembutan pada mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan hadis ini hadis yang sahih insyaallah, Rasulullah sabda, ya,
Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menginginkan sebuah keluarga kebaikan, adkhala fi qulubihim rifqa, maka Allah akan masukkan dalam hati mereka kelemah lembutan. Ya, suami lembut sama istrinya, istri pun lembut pada suaminya. Demikian pula kaum mukminin saling lembut dan berkasih sayang. Makanya Allah ketika mensifati para sahabat, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka itu keras terhadap orang kafir dan mereka saling rahmat dan kasih sayang di antara mereka yang Islam. Azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, hal seperti ini akan menimbulkan cinta karena Allah, saling berkasih sayang karena Allah. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang konsekuensi daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensi kita cinta karena Allah dan benci karena Allah yang pertama, itu adanya saling menasihati. Adanya apa? Saling menasihati. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekarang kalau antum cinta sama orang, kemudian ia hendak jatuh ke jurang, kira-kira antum selamatkan tak, Pak? Ya selamatkanlah, karena saya cinta kepada dia. Demikian pula kalau kita melihat teman kita jatuh kepada maksiat, ini namanya orang jatuh ke jurang api neraka, ya. Maka kalau kita melihat teman kita hendak jatuh ke jurang api neraka, kewajiban kita apa? Selamatkan dia. Caranya gimana? Ingatkan, dakwahi dia, ajak dia, ingatkan akhi. Ya. Sekarang akal Islam hanya karena saya cinta kepada dia, kemudian kesalahan dia mau berbuat maksiat mau berbuat apa ini hakikatnya orang tidak cinta karena Allah. Ya. Makanya kalau kita mengingkari kemungkaran, itu karena cinta dia kepada dia, cintanya kita kepada dia. Kita mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan. Kan kita sebagai realisasian cinta kepada kaum muslimin, kita tidak ingin mereka jatuh dalam api neraka. Maka kita harus mengingatkan, kita harus memberikan nasihat kepada mereka. Ini konsekuensi, Pak. Bahkan tanpa saling menasihati, cinta dan kasih sayang tidak akan pernah bisa dipertahankan. Suami dan istri kalau tidak sering menasihati, ketika mereka lalai, mereka akan jatuh kepada maksiat. Dengan maksiat itu akhirnya cerai-berai. Demikian pula teman-teman yang sering mencintai, kalau tidak ada saling menasihati, maka yang seperti itu akan menyebabkan apa? Setan akan masuk ke dalam tangan mereka. Nah, kita harus tawasi bil haq dan tawasi bis sabar. Ya. Ini yang pertama, konsekuensi dari cinta karena Allah. Konsekuensi yang kedua, bahwa orang yang mencintai karena Allah, dia akan suka kepada orang tersebut apa yang dia suka untuk dirinya. Dia akan suka kepada orang tersebut apa yang dia suka untuk dirinya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidaklah seseorang beriman, tidaklah seseorang beriman sampai dia suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya dari kebaikan. Antum suka nggak, Pak? Kalau antum dapat hidayah, suka
maka antum juga harus suka saudara antum dapat hidayah. Kenapa ketika kita mendapatkan hidayah dan dia tidak mendapatkan hidayah, lantas kita tidak berusaha untuk mengajak dia kepada kebaikan? Konsekuensi kita suka untuk saudara kita, apa yang kita suka untuk diri kita, berarti kita harus suka kita dapat hidayah, kita pun juga harus suka dia dapat hidayah. Antum suka nggak Pak kalau diberikan rezeki oleh Allah? Suka nggak? Suka? Maka kita pun harus suka saudara kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita seringkali malah panas melihat saudara kita, teman kita, kok Masya Allah dikasih rezeki mobil, panas nanti. Ini orang berarti tidak mencintai karena Allah. Kata Islam, azakumullah. Ini orang dengki namanya Pak, orang hasad. Yeah. Maka kalau kita melihat saudara kita diberikan oleh Allah rezeki, katakan apa? Masya Allah, akhi barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Kita perlihatkan rasa senang ke dia, sebab kita juga berpikir kalau saya dikasih kayak dia juga saya senang kok. Iya. Maka kita pun harus senang. Antum senang tidak? Antum ditebar orang. Suka tidak? Antum tidak suka aib antum ditebar orang, antum pun jangan suka menebar orang lain, aib orang lain. Kita saja aibnya kalau ditebar orang kita tidak suka, kita marah. Ada apa kemudian kita suka menebar aib orang lain? Antum suka tidak Pak? Kalau antum jatuh kepada kesalahan terus antum diketawain orang? Saya yakin nggak suka. Lalu kenapa kita mentertawakan teman kita yang jatuh kepada kesalahan? Ya Allah, berapa banyak di antara kita Pak, ketika kita mendengar teman kita yang kebetulan kita tidak suka sama dia, kemudian dia jatuh kepada kesalahan, kita merasa gembira, bahkan sorak-sorai itu kan, apa kata saya, orang itu memang begitu dan begitu. Subhanallah ya akhi, coba pikirkan kalau antum begitu yang seperti dia gimana rasanya? Kalau antum jatuh kepada kesalahan kemudian teman antum mentertawakan antum, rasanya gimana? Kalau kita tidak suka itu jangan kita suka untuk orang lain. Ini konsekuensi daripada apa? Cinta karena Allah. Benci karena Allah ya Pak Islam. Azakumullah ya. Iya. Akhwat Islam, azakumullah ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang kita cintai itu adalah orang yang selamat dari lisan dan lidah kita. Dia selamat dari lidah dan lisan kita. Dan ini menunjukkan akan keislaman yang sempurna Pak. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu siapa? Yaitu yang muslim lain selamat daripada apa? Kejahatan lisan dan tangannya. Dia tidak suka untuk menghibah orang lain, tidak suka. Saya ingin orang yang saya cintai itu selamat dari lisan saya, selamat dari tangan saya. Nah ini apa Islam? Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, orang yang mencintai karena Allah atau cinta karena itu menyebabkan orang tersebut selamat dari hati kita. Maksudnya selamat dari hati kita apa sih Pak? Selamat dari keburukan hati kita. Maksudnya apa Pak? Maksudnya dari amalan hati kita yang buruk. Contohnya apa? Suudzon. Suudzon itu apa sih? Berburuk sangka. Iya. Kalau kita masih berburuk sangka kepada seseorang, itu tandanya kita tidak cinta kepada Allah. Kecuali kata para ulama, kalau memang orangnya berhak untuk diburuk sangkai. Biasanya kalau kita buruk sangka kepada seseorang,
Itu tanda kurangnya cinta kita kepada dia. Akibat daripada dia mungkin jatuh kepada perkara yang menyebabkan dia harus buruk sangkai. Nah, kalau antum buruk sangka sama orang yang soleh, gak benar Pak. Yang Masya Allah dia jujur orangnya, soleh orangnya, bertakwa orangnya, tahu-tahu antum sungguh sama dia, ini dosa. Tapi kalau antum berburuk sangka kepada orang yang suka mencuri, suka mabuk-mabukan, iya, kemudian antum buruk sangka, ya gimana saya nggak buruk sangka, akhlaknya dia jelek, udah gitu dia preman, suka mabuk-mabukan, suka mencuri, maka yang seperti ini berhak nggak kita buruk sangka kepada dia, Pak? Nggak masalah atau Pak? Iya, berburuk sangka kepada orang seperti itu. Ikhwatul Islam, nazakumullah ya. Jadi yang konsekuensi yang keempat apa? Orang yang dia dicintai itu bersih, selamat dari keburukan hati kita. Perbuatan hati, contohnya yang buruk itu apa? Berburuk sangka. Di antaranya apa Pak? Berkhianat. Iya. Di hadapan dia kita kelihatannya Masya Allah baik, di belakangnya beda. Ini kata Rasulullah, dzul wajhain. Ini orang yang punya dua wajah. Ya. Di depan dia kelihatan baik, di belakang dia beda lagi. Hati-hati Pak. Ya. Kemudian apa Islam konsekuensi yang keberapa? Yang kelima dari cinta karena Allah, yaitu an yastura auratahu, tutupi kesalahan dia. Tutupi kesalahan dia. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tapi ingat Pak, ketika kita cinta, biasanya kita bisa menutupi. Ini apa? Bapak lagi senang sama orang, kebetulan Bapak melihat dia berbuat salah, mungkin Bapak akan menutupi itu keburukan karena saya cinta sama dia. Yang susah itu Pak, ketika Bapak sudah tidak suka sama dia. Kalau Bapak tidak suka sama dia, terkadang aib-aib yang telah kita ketahui dari dia seringkali kita bongkar, seringkali kita ungkapkan, seringkali kita tebarkan musibah. Makanya kalau kita mengetahui aib seorang ustadz atau seorang teman itu ujian buat kita, cobaan buat kita. Qadarullah, kebetulan kita tahu aibnya dia. Kira-kira ketika kita tidak suka, bisa nggak kita menutupi aib dia Pak? Ikhwatul Islam, nazakumullah wa yakum. Ya, siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk membongkar aibnya walaupun dia melakukan aib tersebut di rumahnya sendiri. Bagi Allah mudah. Ya. Ikhwatul Islam, nazakumullah wa yakum. Kemudian di antara konsekuensi daripada mencintai kepada karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, nazakumullah, an takuna hadhihi mahabbah fillah wa lillah yas'a an tariqiha lil usul ala maslahah. Bahwa cintanya yang betul-betul karena Allah tersebut, konsekuensinya berusaha bagaimana dia memberikan maslahat yang terbaik buat saudaranya tersebut. Orang yang cinta kepada dia karena Allah, dia selalu berpikir gimana ya supaya saya bisa memberikan maslahat yang terbaik buat dia. Maslahat terutama, maslahat yang dimaksud di sini maslahat dunia dan akhirat. Kalau kita melihat dia Masya Allah sedang kesusahan, kita lihat dia Masya Allah terlilit hutang, dia berpikir gimana caranya memberikan maslahat kepada dia. Saya ingin bantu dia, kita bantu dia. Ketika dia sedang diberikan oleh Allah kesenangan dalam kehidupan dunia, bagaimana saya bisa memberikan maslahat kepada dia? Oh ya, saya doakan dia. Akhi, barakallahu fiik.
Semoga Allah berkahi kamu, akhi. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu, akhi. Masya Allah. Dan yang paling besar, akhi, memberikan maslahat dalam masalah dunia, masalah akhirat. Saya ingin saudara saya ini masuk surga. Saya juga ingin masuk surga. Gimana caranya ya? Saya cinta dia karena Allah. Akhirnya kita memberikan bimbingan-bimbingan yang baik kalau dia tidak tahu. Ikhwat Islam, azakumullah. Di antaranya kita masih menemukan konsekuensi daripada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tadhkiruhu wa wa'duhu wa ta'allum min halamihi wa ta'zizu sabrihi, yaitu kita mengingatkan dia ketika dia lalai. Kita pun juga merasa sakit terhadap apa yang menimpa dia, dan kita pun saling berwasiat tentang kesabaran. Iya. Kita ingatkan dia. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita yang kita cintai ternyata jatuh pada kelalaian, kesalahan, ingatkan dia dengan lemah lembut. Iya, ingatkan dia. Kemudian nafas Islam diantaranya al-ittisal ma'ahu bi syaklin daim wa ala fataratin mutaqaribah. Berusahalah terus menghubungi dia yang dalam waktu bukan terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Karena sudah saya sebutkan tadi Pak ya, bahwa di antara perkara yang bisa menimbulkan rasa cinta itu kita saling mengunjungi, tapi jangan sering-sering, tapi juga jangan terlalu jarang. Kalau terlalu sering seringkali menimbulkan permusuhan. Kalau terlalu jarang malah menimbulkan juga suudzon dan berkurang kasih sayang. Iya. Selanjutnya, at-taghadhi an hafafawati was-samah lahu an zillatihi, yaitu kita berusaha untuk memaafkan kesalahan dia kepada kita. Kita maafkan kesalahan dia kepada kita. Iya. Ini merupakan konsekuensi dari cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya kata para ulama, tanda orang yang cintanya benar karena Allah, cintanya tidak akan berkurang ketika dia memberi kita. Dan cinta kita tidak bertambah ketika dia memberi kita. Dan cinta kita pun tidak berkurang ketika dia tidak memberi kita. Sekarang kalau misalnya antum cinta sama orang, kemudian orang itu memberi antum, wah bertambah cintanya. Berarti tambahannya itu bukan karena Allah. Suatu ketika dia nggak ngasih antum malah sebel sama dia. Berarti ini pun bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara konsekuensinya nanti kata beliau dalam Allah yas'al ihrajihi aw hamdihi ala ma yakrah. Jangan menyusahkan dia atau jangan membawa dia pada perkara yang dia tidak suka. Karena ini konsekuensi kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah konsekuensi daripada kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sekarang setiap kita hendaklah bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mencintai Tuhan kita karena Allah? Ataukah cinta kita karena masalah dunia dan kepentingan dunia? Kalau ternyata kita cintanya masih karena kepentingan dunia, istighfar kepada Allah dan segera kita berusaha mencintai teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Terang Ustaz, saya benci banget sama imam yang suka berbuat bid'ah. Bencinya banget gitu. Dia masih beriman gak? Iman. Sholat. Dia beriman kepada kehidupan akhirat. Iman. Ya, kita cintai dia karena keimanannya. Tapi kita nggak suka karena kebid'ahan dia.
Tapi bencinya kita jangan seperti membenci orang kafir. Kalau orang kafir memang benci kita berat banget, 100% saya tidak cinta. Tapi kalau ahli bid'ah yang masih beriman, sholat, kita masih cinta dia karena keimanan dia, karena sholat dia, karena ketakwaan dia. Tapi kita benci karena maksiat apa bid'ahnya dia. Maka konsekuensi cinta kita kepada dia apa? Kita berusaha memberikan nasihat, membimbing dia. Ya. Makanya kepada ahli bid'ah itu dalam masalah cinta tidak boleh 100%. Walaupun dalam sikap bisa jadi kita agak keras sedikit. Misalnya supaya dia mau kembali kepada sunnah atau yang lain. Tergantung masalah tentunya ya. Apakah itu akan disikapi dengan keras atau disikapi dengan lemah lembut, itu tetap melihat apa maslahat dan mafsadah. Ustaz, boleh enggak mengingkari kemaksiatan yang dilakukan istri dengan banyak diam? Karena dengan nasihat yang baik pun bisa menimbulkan pertengkaran. Ya, kalau memang ternyata kita menasihati dengan ucapan malah bertengkar, nggak apa-apa, antum diamkan dia, diamin aja, cuekin. Ya, biasanya kalau dicuekin itu lebih menyakitkan Pak daripada ya berantem ya. Cuekin, dinegor mana? Belum tidur, dibelakangin, kasih pantang, beda aja. Kalau antum memandang itu masalah. Tapi kalau antum begitu sikapnya malah istri tambah serong, jangan. Antum tetap melihat dan perkembangannya gimana. Karena kita memberikan nasihat ataupun adab kepada orang yang jatuh kepada maksiat itu terkadang dengan mendiamkan, sebagaimana dahulu Nabi SAW mendiamkan istrinya selama sebulan. Iya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa istri-istri Nabi minta tambahan nafkah. Maka Nabi marah dan Nabi SAW tidak mau menemui mereka sebulan namanya. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah SAW mentalak istri-istrinya. Kemudian Umar pun langsung datang ke Rasulullah dan mengecek, ya Rasulullah, atau Allah tanisa, apakah engkau mentalak istri-istrimu ya Rasulullah? La, alaihi syahran. Aku bersumpah kepada Allah untuk tidak menemui mereka sebulan namanya. Tidak masalah, kalau itu yang lebih masalah. Ya. Bagaimana hukumnya pasangan suami istri yang hidup sudah tidak saling mencintai tapi tetap bersama karena anak-anak? Sebabnya kenapa? Dulu kok saling mencintai ya, sekarang enggak. Memang Pak, kalau cintanya dulu karena kegantengan, biasanya sih cepat bosan. Antum cinta istri antum karena dia cantik dulu. Istri juga cinta antum karena antum ganteng dulu. Kan yang namanya orang kan gak ganteng terus, yang namanya cantik pun juga kan pudar, atau setidaknya ada rasa bosan. Nah, kalau seperti ini bisa jadi. Kenapa kok sekarang tidak saling mencintai? Oh, salah satunya berbuat maksiat kepada Allah. Bisa jadi juga. Suaminya suka jelalatan matanya, kalau di luar ngeliatin cewek cantik-cantik, masya Allah. Ya udah Pak, kalau sudah terbiasa melihat di luar yang cantik-cantik, pas melihat istri ini kok jelek, berkurang Pak rasa cintanya. Istri pun juga di luar suka melihatin cowok-cowok ganteng, pas melihat suaminya, kok suami saya nggak ganteng lagi. Akibat apa? Matanya tidak dijaga, pikiran yang tidak dijaga. Akibatnya seperti itu, dia saling tidak mencintai. Iya. Makanya umat Islam menazamullah, rumah tangga terkadang tidak harus di atas saling mencintai Pak. Pernah ada seorang wanita ditanya oleh suaminya, nasyadtuki billah, aku mau tanya kamu dengan nama Allah, atau hibbina nih, kamu cinta tidak kepada aku, wahai istriku? Kata wanita ini, karena engkau minta kepadaku dengan nama Allah, aku akan jawab dengan sejujurnya.
saya tidak cinta kamu. Setelah itu si wanita ini kepikiran, datanglah ia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu si wanita ini berceritalah kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ala tadaki, kenapa kamu tidak berdusta? Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi dibangun karena ihtisab, berharap pahala. Sekarang ya suami istri sudah hidup, sudah tidak saling mencintai. Kenapa? Kenapa? Saya yakin itu salah satunya dia tidak beriman kepada Allah, atau dua-duanya. Yang dua-duanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dua-duanya taat, dua-duanya saleh, harus ada saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Islam azakumullah ya. Iya. Saya mohon doanya Ustaz supaya teman saya bayar hutang kepada saya. Mudah-mudahan antum segera bayar hutang. Ya baik. Ketika kita harus memilih di antara dua perkara, antara orang tua atau istri, mana yang harus dipilih? Orang tua. Sedangkan keduanya saya cinta, ya pilih orang tua. Iya, pilih orang tua. Tapi berusaha untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dengan baik. Misalnya antum, istri antum sama orang tua antum bertengkar, yang harus antum bela siapa? Orang tua. Jangan istri. Gak usah begitu, karena orang tua yang melahirkan kamu, yang menafkahi kamu dari kecil, mendidik kamu dari kecil. Dia lebih berat untuk kamu ya Rasul Islam. Kata para ulama, suami itu harus lebih berat kepada orang tuanya daripada istrinya. Dan dalil yang menyebutkan tentang ini banyak, tapi diantaranya hadis tentang 3 orang yang masuk gua, kemudian tiba-tiba jatuh apa? Batu dari gunung. Lalu kemudian mereka bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama berkata, ya Allah, dahulu aku punya orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mendahulukan anak istriku di atas mereka. Suatu malam aku terlambat pulang. Ternyata aku dapati mereka sudah tidur. Aku pun perasaan susu untuk mereka. Aku tidak mau memberikan susu kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku. Ya Allah, kalau dahulu aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu, fafurj amma nahnu fi, selamatkan kami dari musibah ini. Ternyata bergeser waktu itu. Akhi, azakumullah, banyak orang tua. Tapi kalau orang tua benci kepada istri kita bukan karena Allah, tapi karena dunia, antum berusaha pertahankan. Misalnya orang tua berkata, saya nggak suka sama istri kamu itu, pakai cadar segala. Nah, kalau ini namanya bencinya bukan karena Allah, karena Allah. Iya. Saya nggak suka istri kamu itu, kenapa? Itu nggak mau dandan. Nah, kalau ketemu sama keluarga, ya main pakai dikit. Yang seperti ini amal Islam, kita yang harus memberikan pengertian kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita tidak suka karena agamanya yang kurang, nah saya nggak suka sama istri kamu. Kenapa, Ma? Dia itu sholatnya itu malas. Kamu sudah pernah suruh dia sholat nggak? Suruh sih, tapi susah kan? Bukan karena Allah berarti. Dalam ceraikan aja, taati orang tua. Iya. Di zaman Rasul terjadi, iya, bahwasanya Ibnu Umar menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita. Gara-garanya akhirnya Ibnu Umar selalu terlambat sholat berjamaah. Akhirnya Umar gak suka sama istrinya karena membuat anaknya lalai dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya Umar berkata, "Talib imra'atan, ceraikan istrimu." Ibnu Umar tak terima. Dia sangat cinta sama istrinya, cantik banget. Akhirnya dia pun datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah,
ayahku menyuruhku untuk mentalak istriku. Apa kata Rasulullah? Ati abah, taati bapak. Akhirnya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Ya, kalau memang orang tua menyuruh antum ceraikan istrimu karena agama, taati, itu lebih baik. Iya. Karena orang tua biasanya yang seperti ini, orang tua yang bijak menginginkan kebaikan kepada anaknya. Tapi kalau orang tua itu tidak suka kepada istri antum karena istri antum yang salihah,